Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah akuntansi UMKM. Wah, ya. menarik ini karena menyangkut UMKM ya. Betul, Spesifiknya ke sana ya. Spesifik Oke, ke UMKM. dengan dosen kita tentunya kita perkenalkan dulu. Mungkin sudah kenal karena Sudah pertemuan ketiga ya, iya, Pak Arif. Sudah pertemuan ketiga ini. Ya, Ya. Dengan dosen pengamunya adalah Pak Arif Nugroho Rahman, SEMM. Ya. Pak Arif, di pertemuan ketiga Ya. akan membahas tentang apa? Silakan Pak Arif. Ya, kita di pertemuan ketiga kita masuk ke analisa transaksi UMKM ya. Jadi kita apa saja sih nanti tujuan dari memahami atau mempelajari analisa dari transaksi. Jadi babnya kita akan mempelajari tentang analisa transaksi di UMKM. Jadi di UMKM ini ada transaksi apa aja lah. Kita akan mempelajari analisanya ya. Oh, ini tujuan pembelajaran. Silakan Pak. Pembelajaran ya. Nanti setidaknya teman-teman mahasiswa nanti mampu menjelaskan mengenai itu transaksi itu apa sih gitu kan. Seperti itu. Contohnya kalau bisa kan, contohnya nanti bagaimana. Yang kedua, kita menganalisa dari transaksi itu, kita analisa ya dalam UMKM itu apa saja transaksinya. Terus nanti kita bisa melakukan klasifikasi, klasifikasi, pengelompokan karena itu sebagai dasar sebuah akuntansi. Ya. Nah kemudian setelah itu setelah melakukan pengelompokan, klasifikasi dari analisa transaksi tadi, kita melakukan klasifikasi terus kemudian kita klasifikasikan ke dalam akun-akun dalam sebuah laporan keuangan ya. Dari nanti endingnya itu sebetulnya kita bisa mengarah ke menyusun ya laporan keuangan ya. Jadi pertama kita akan mengenal transaksi itu apa sebetulnya ya kan. Kemudian berikutnya transaksi dalam UMKM itu dianalisa. Ya, dianalisa. Diklasifikasikan. Klasifikasikan bisa jadi beberapa akun-akun gitu ya. Dalam akun-akun nanti setelah mengklasifikasikan ya, dibuatlah laporan keuangan. Ya, laporan keuangannya itu nanti dalam UMKM itu secara sederhana saja. Mantap. Kemudian ya itu ya itu. Nah, kemudian ini kita masuk ke topik yang awal ya, dari konsep dari analisa transaksi ya. Jadi dalam pembahasan ini nanti kita akan mengenal ya sistem pencatatan berpasangan atau double entry. Nanti dalam nanti kita ada simulasi contoh kasusnya ya. Karena setiap transaksi harus ada pasangannya. Betul. Makanya disebut double entry system ya. Jadi kalau kita mau mencatat penjualan ya harus ada pasangannya gitu kan. Apapun transaksinya berarti harus ada pasangannya ya. Ada pasangannya gitu. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Kayak cinta ini, Pak. Jadi transaksi pasti memakai double entry system ya. Double entry system ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, nanti kalau ada sebuah transaksi kita perlu klasifikasikan, terus nanti dalam melakukan proses pencatatan, penginputan tadi nanti apa sisi debitnya, apa sisi kreditnya. Itu yang dinamakan double entry system ya, yang di debit apa, yang di kredit apa. Itu namanya double entry system. Ya, itu. Nah, kemudian jadi proses melakukan analisa inilah yang dinamakan analisa transaksi dalam sebuah ilmu akuntansi. Ya, ini konsepnya seperti itu. Nah, kemudian analisa transaksi. Berbicara mengenai analisa transaksi ya. Jadi sini dasarnya memang analisa transaksi pada perusahaan itu ada dua, yaitu transaksi perolehan dana ya atau dana masuk ya, dan yang kedua transaksi penggunaan dananya atau alokasi pendanaannya. Jadi setiap transaksi kita akan analisa kan, dianalisa apa saja yang dianalisa, diklasifikasikan. Kita menganalisa transaksi perolehan dananya dan kita analisa dari penggunaan dananya. Ya, seperti itu. Ini dalam UMKM itu kan hal yang relatif itu sering ya, perputarannya sering justru kalau di dalam UMKM itu. Nah, itu UMKM itu relatif lebih cenderung perputarannya cepat sekali. Nah, jadi nanti dari dua itu ya, dari transaksi perolehan dana dan pengeluaran dana atau pengalokasian itu, nanti kita di breakdown lagi ada beberapa contoh transaksi yang memang sering terjadi dalam sebuah perusahaan ya. Nah, ini di UMKM juga sama nanti. Yang pertama yaitu nanti adanya transaksi setoran modal dari pemilik ya, seperti itu ya. Meskipun UMKM
pastinya adalah modal dari pemilik ya, seperti itu. Oke. Ini anu ya Pak ya, A B C D E F G itu adalah jenis-jenis transaksi yang sering terjadi. Tapi di luar ini pasti bisa terjadi transaksi lainnya ya. Iya, nanti berkembang gitu. Pasti ya. Ini cuman jenis transaksi yang sering terjadi di dalam UMKM. Dalam UMKM seperti itu. UMKM, perusahaan secara umum ya. Atau yang kemarin sempat saya singgung namanya SME istilahnya ya, Small Medium Enterprise itu sama ya. Jadi baik UMKM maupun SME itu relatif sama. Jadi transaksinya memang ada dari A sampai G ini ya, yang sering terjadi. Karena memang kalau kita ada usaha pasti kan, ada transaksi pembelian pasti, ada transaksi penjualan. Kadang kita pinjam dari luar ya kan, ada pembayaran biaya listrik, biaya lain-lain ya. Itu makanya kita simpelkan menjadi G ini yang sering terjadi di dalam sebuah perusahaan. Oke. Oke ya, lanjut ya. Jadi kita masuk ke definisi dalam sebuah akuntansi. Jadi memang akuntansi secara definisi ini sebetulnya sudah disinggung di dalam pengantar akuntansi, tapi di sini kita review lagi ya, kita hangatkan lagi bahwasanya akuntansi itu apa? Itu sebuah proses sistematis ya untuk mengolah transaksi menjadi sebuah informasi keuangan. Ini menurut Warsono ya. Jadi akuntansi sebenarnya adalah mengolah transaksi menjadi sebuah informasi. Itu adalah akuntansi ya Pak ya. Akuntansi. Jadi kalau akuntansi cuma transaksi belum jadi akuntansi dong ya. Karena harus mengolah menjadi sebuah informasi ini. Seperti itu. Berarti endingnya itu harus menjadi sebuah informasi. Yang akan dimanfaatkan oleh penggunanya seperti itu. Maka dari itu akuntansi itu juga bisa dikatakan sebagai bahasa bisnis seperti itu ya. Bahasa dalam sebuah bisnis ya. Jadi memang bisnis tanpa bahasa itu kan sama saja, kalau ibaratnya orang itu bisu ya, nggak bisa komunikasi. Ya, misalkan kalau kita berbahasa Indonesia, kita ngomong ini bahasanya ya. Dalam bisnis itu akuntansi itu adalah bahasanya. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi memang nanti informasi keuangan itu wujudnya adalah berupa laporan keuangan. Ya, seperti itu. Jadi nanti laporan inilah yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengambil kebijakan. Ya. Mau perusahaan itu mau ekspansi kah, mau investasi kah, ya. Seperti itu. Jadi informasinya ini berbentuk laporan keuangan. Yang nanti dari laporan keuangan kita bisa banyak hal ya untuk mengambil sebuah kebijakan, keputusan, mau keputusan internal atau ekspansi atau itu banyak macamnya ya. Nah, tapi tanpa ada laporan keuangan ya kita kurang baik ya. Sulit untuk melakukan sebuah mengambil kebijakan terutama. Ya. Dan jadi biasanya kalau asal-asalan ngambil ya nanti bisa salah. Salah tindakan ya. Salah keputusannya. Salah keputusannya kan. Itu juga riskan. Seperti itu ya. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui pembuatan laporan keuangan di dalam UMKM tentunya, karena yang kita bahas di UMKM. Seperti itu ya. Kemudian Pak. Nah, jadi apa saja informasi yang didapat dari laporan keuangan itu ya. Yang pertama yaitu informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan ini diproyeksikan kalau dalam akuntansi itu laporan laba rugi ya. Jadi laba rugi sebuah perusahaan dalam satu periode. Jadi dalam laporan itu ada informasi tentang kinerja perusahaannya. Kinerja perusahaan. Apakah untung, apakah labamu berapa, bebanmu berapa gitu ya Pak ya. Laba atau rugi. Laba atau rugi gitu. Jangan-jangan rugi karena nggak ada laporan ya. Betul. Jadi dengan adanya laporan ini kita tahu perusahaan kita sebenarnya. Jangan bicara omset doang ya Pak ya. Betul. Itu kadang-kadang salah loh Pak. Kadang-kadang omset kita berapa? 400 juta. Ternyata biayanya 450 juta. Berarti kan rugi. Sebetulnya rugi. Jadi kalau kita dengar perusahaan ada omset ini ya kita harus tahu dulu. Betul. Pengeluarannya berapa sehingga keuntungannya
laporan laba ruginya berapa. Jadi kita tahu kinerjanya. Betul. Jangan berdasarkan omset kita ya. Oke. Ini nanti ini juga bisa kita nanti ini akan kita kembangkan terkait dengan nanti pelaporan pajak. Jadi manfaatnya ini selain mengetahui kinerja keuangan perusahaan, nanti kita juga bisa mengambil kebijakan terkait dengan perpajakannya. Seperti itu. Jadi dari laporan ini selain kita tahu kinerja perusahaan juga keuntungannya yang kedua adalah untuk pelaporan pajak mengambil kebijakan untuk pelaporan pajak gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti sebetulnya ada di P3 perancangan pajak. Mungkin nanti dibahas atau dibahas di mata kuliah lain Pak di untuk mata pajak. kuliah lain di P3 itu nanti seperti itu. Ini hanya gambaran aja ya bahwa nanti dari laporan keuangan ini kita bisa untuk mempermudah kita membuat kebijakan tentang pajak. Seperti itu. Kan UMKM sudah ada kebijakan sendiri benar. Perpajakan ya. Nah, ini saya hanya menjelaskan relasi hubungannya ya. Jadi nanti kenapa kita belajar mengenai laporan keuangan di UMKM gitu loh, seperti itu. Jangan sampai kita nggak mempelajari itu akhirnya tidak bisa membuat laporan laba rugi sehingga kita kesulitan untuk melaporkan pajak. Mengambil kebijakan perpajakan seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua jadi kita bisa mengetahui berapa perubahan jumlah modal pemilik dalam sebuah perusahaan ya. Ini dalam ilmu akuntansi ini mengenai biasa disebut dengan laporan perubahan modal pemilik ya, dalam sebuah perusahaan. Jadi kita dari laporan ini kita juga tahu sebetulnya ada enggak perubahan modal dari si pemilik. Misalkan saya milik usaha gitu. Itu modal itu bisa berubah-ubah ya Pak ya? Bisa ya. Kenapa kok bisa berubah? Biasanya ada beberapa permasalahan mungkin atau ada perlu penambahan modal. Itu bisa berubah. Jadi misalkan tak tambahin modal untuk bisa nambah besar perusahaannya. Jadi ada perubahan modal di situ. Perubahan modalnya di situ seperti itu. Jadi kita tahu dulunya itu modalnya sekian terus sekarang modalnya sudah sekian gitu ya Pak ya. Seperti itu ya. Itu nanti ada di laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, jadi kita bisa melihat informasi mengenai posisi keuangan. Ya. Jadi kalau dalam istilah umum akuntansi itu biasa disebut neraca atau balance sheet. Ya. Itu kalau sejarahnya memang kalau neraca itu kan istilah lama ya, istilah. Mic-nya agak dikit-dikit Pak. Kalau neraca itu istilah lama ya. Jadi kalau yang terbaru adalah laporan posisi keuangan. Ya. Laporan posisi keuangan ini yang sudah mengadopsi IFRS ya, seperti itu. Ya. Ini informasi yang didapat yang ketiga ya, poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, jadi kita bisa mengetahui informasi pemasukan kas ya dan pengeluaran kas atau biasa disebut dalam akuntansi itu laporan arus kas. Ya. Jadi kasnya masuk berapa, kas keluar berapa, itu mesti ada laporannya seperti itu. Ya. Jadi ini adalah informasi yang bisa didapatkan dari laporan keuangan. Dan ini sangat penting ya, karena kalau kita tidak membuat ini ya nanti kita nggak bisa tahu kinerjanya. Kita kesulitan mengambil kebijakan terkait dengan pajak. Jika kita nggak tahu perubahan modal perusahaan kita sebenarnya udah kita keluar modal berapa kan itu, dan modalnya siapa saja. Kita tidak tahu posisi laporan keuangan, sehingga ya kita tidak memiliki bahasa tadi. Jangan-jangan perusahaan kita memang tidak sehat dari segi keuangan. Segi keuangan. Tapi biasanya kadang pelaku UMKM itu kalau ada sisa uangnya mesti lari kemana-mana. Betul. Pentingnya walaupun UMKM walaupun kecil sebetulnya kalau kita bisa kelola dengan baik otomatis lebih baik ya Pak ya. Lebih baik. Karena seperti sempat saya singgung dulu bahwasanya pertemuan yang sebelumnya kan perusahaan besar sekelas SME bahkan kelas kakap pun itu bermula dari UMKM rata-rata. Enggak ada yang langsung mabet tunduk ujuk-ujuk jadi perusahaan besar. Semua bermula dari UMKM. Contoh di dekat kita Sritek itu dari UMKM juga. Betul. Rosalia Indah yang transportasi yang sekarang menjadi raksasanya transportasi, Rosin itu sekarang itu berawal dari UMKM gitu. UMKM hanya bermodal berapa bis gitu. Betul. Kemudian, nah itu contoh ya. Kemudian ini contoh transaksi. Masuk ke contoh. Kita masuk contoh aja ya sekarang. Ya, gambarannya seperti ini. Misalnya
Misalnya pada tanggal 2 Januari 2019 ya, Pak Darman itu selaku pemilik usaha menyerahkan uang tunai senilai 10 juta ya, dan peralatan laptop senilai 5.500.000 ke perusahaan ya sebagai modal awal. Oh, jadi memodali ya ini ya. Ya, jadi dari situ ada pertanyaan, apa yang berubah dalam perusahaan tersebut? Ya, yang pertama. Yang kedua, pihak mana saja yang terlibat, dan yang ketiga, elemen atau akun apa yang berubah pada perusahaan tersebut. Ini harusnya jawabannya ditutup dulu, Pak. Oh iya. Jawabannya langsung muncul. Nah, nanti untuk jawaban nanti aja, Pak. Nanti kita kasih contoh soal lagi. Ada contoh soal. Nanti kemungkinan ada sebetulnya di satu pertemuan itu kita membahas review soal aja. Soal nanti dikerjakan, soal dikerjakan seperti itu. Ya ini apa nomor pertama Pak? Apakah yang berubah dalam perusahaan? Dalam perusahaan tersebut. Apa aja? Nah, yang pertama perusahaan yang karena mendapatkan uang tunai dan komputer. Jadi otomatis nanti modal pemilik itu kan otomatis bertambah kan seperti itu ya. Tapi Pak Darman ini sebagai pemilik ya Pak ya? Pemilik. Ini kata kuncinya Pak Darman ini pemilik. Jadi dia yang memiliki perusahaannya. Ya. Terus tak setor uang tunai dan sama barang. Dan barangnya adalah laptop ya. Jadi dari dua ini kan otomatis kan modalnya bertambah gitu. Ya. Jadi itu. Apakah yang berubah ya perubahan ada penambahan uang tunai dan komputer. Jadi modal perusahaan jadi bertambah ya. Tadi terkait dengan laporan perubahan modal. Ya. Terus kemudian yang kedua, pihak mana saja yang terlibat. Jadi yang terlibat adalah perusahaan dan pemilik. Betul. Karena perusahaan dan pemilik ini harus dipisah ya Pak ya. Betul. Laporan keuangan harus terpisah. Jangan sampai diakui secara ini campur aduk bahwa perusahaan dan pemilik itu berbeda. Jadi perusahaan itu kalau memiliki meskipun itu masih UMKM ya kalau bisa bersifat independen. Memiliki laporan keuangan sendiri ya. Memiliki laporan keuangan sendiri, kekayaan sendiri. Misalnya ada kas masuk, yaitu kas masuk kekayaannya perusahaan. Walaupun kita yang memiliki ya Pak ya. Betul, seperti itu. Kemudian yang ketiga, elemen yang berubah ya karena tadi dia menyerahkan uang tunai, otomatis kas bertambah sebesar 10 juta. 10 juta. Kasnya bertambah ya. Bertambah 10 juta. Kemudian peralatan itu kan bertambah sebesar 5.500.000. Jadi peralatan ini masuk dalam aset juga ya. Jadi kas dan peralatan ini masuk dalam aset. Jadi dari situ ekuitasnya dari modal Pak Darman itu dijumlahkan sebesar 15.500.000. Penambahan modalnya ya Pak ya. Penambahan ekuitas ya. Nah, itu sederhananya seperti itu. Itu contoh transaksi yang pertama. Nah, itu contohnya seperti itu. Lah nanti kita bisa kembangkan ketika nanti storannya itu mungkin ada temannya Pak Darman pengen invest. Kasus yang lain ya Pak ya? Kasus yang lain, itu contoh. Nah, nanti bagaimana? Ya tetap pengaruhnya tetap nanti ke ekuitas juga. Seperti itu. Itu contoh ya nanti ya. Kemudian analisa transaksi perusahaan dagang di sini ya. Karena kita berbicara UMKM ya memang UMKM itu kemarin sudah saya jelaskan ada 3 bidang itu masuk semua. Manufaktur, dagang dan jasa. Nah, kita masuk ke analisa yang dagang saja. Tapi mungkin kita ulangi sedikit ya. Ada 3 jenis perusahaan ya. Manufaktur, dagang, jasa. Manufaktur itu adalah perusahaan yang kita memproduksi sendiri barang. Memproduksi dan mengubah ya. Jadi bisa ada bahan baku, terus kita rubah jadi produk yang lain. Ya. Tapi kalau perusahaan dagang hanya menjual ya, memindahkan saja. Jadi kata kuncinya di situ. Ya, kata kuncinya di situ. Kadang-kadang sering kebalik-balik. Dagang gitu. Itu ya. Dagang itu kita tidak memproduksi tapi kita membeli barang yang sudah jadi kita jual kembali. Itu dagang. Kalau manufaktur kita beli bahan baku, kita proses menjadi rubah bentuk, rubah nilai jadi produk yang baru. Ya, karena itu harus diketahui karena mungkin ada standar yang berbeda, mungkin ada cara pelaporan yang berbeda ya Pak ya. Betul. Nah, nanti kalau yang manufaktur itu ranahnya sebetulnya di akuntansi biaya kalau teman-teman kan sudah karena ada produk bahan baku ya Pak bahan baku ya. Terus kemudian kalau perusahaan dagang ini yang
yang kita masuknya ke pengantar akuntansi 2 ya. Betul. Nah, ini kita akan bahas di analisa transaksi perusahaan dagang. Mungkin cukup sampai di sini dulu Pak, karena kita akan masuk di pertemuan 3 sesi kedua. Kita lanjut di sesi kedua ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.